Halo semuanya, kembali lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Jaga kesehatan kalian dan tetaplah bersemangat dalam beraktivitas. Seperti biasa, channel ini akan menemani kalian dari kegabutan atau aktivitas apa saja yang tidak berguna sama sekali. Bagi kalian yang sedang bingung mencari film, kami akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin tegang dan bergairah. Film yang akan dibahas kali ini adalah Atomic Blonde, dirilis pada tahun 2017, yang mengisahkan seorang mata-mata M16 yang ditugaskan untuk menemukan sebuah daftar agen mata-mata yang sangat rahasia, serta mencari tahu agen mata-mata yang berperan ganda dan berkhianat yang diselundupkan ke Jerman Barat saat awal runtuhnya tembok Berlin pada tahun 1989. Agen ganda itu bernama Satchel, tapi masih menjadi misterius dan tidak ada yang tahu keberadaannya. Sebelum melanjutkan ceritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi kalian terlebih dahulu. Pada bagian awal film, diperlihatkan adegan kejar-kejaran antara agen M16 yang bernama James Gascoigne dan agen KGB yang bernama Yuri Bakhtin untuk memperebutkan sebuah arloji yang di dalamnya terdapat mikrofilm berisi tentang semua nama-nama agen mata-mata aktif yang melakukan kegiatan transaksi ilegal dan mata-mata berperan ganda yang bisa membuat perang dingin terus bertahan. Kemudian Yuri Bakhtin berhasil membunuh Gascoigne dan mengambil arloji yang berisi daftar tersebut. 10 hari kemudian, terlihat seorang wanita berambut blonde yang sedang berendam di kamar mandinya. Dia bernama Lorin. Dia adalah seorang agen senior M16 yang memiliki berbagai keahlian dalam infiltrasi atau menyusup. Dia juga pintar berkelahi dan lebih pintar lagi dalam urusan bercocok tanam. Seperti nama judul filmnya, Blonde, Blonde, dan Blonde. Itu adalah kategori dalam sebuah situs. Kalian cari sendiri. Oke, lanjut. Sehabis mandi, Lorin bergegas menuju kantor M16. Di sana ia diinterogasi oleh atasannya, yaitu Eric Gray, seorang eksekutif M16, dan Emmett Kursevel, seorang agen CIA. Lorin diminta menceritakan tentang misinya yang baru selesai di Berlin. Film ini dikisahkan dengan plot kilas balik di sebuah ruang interogasi. Pada awalnya Lorin ditugaskan oleh pimpinannya, Eric Gray dan agensi, untuk menyelesaikan dua misi. Misi yang pertama untuk menemukan daftar agen atau disebut the list yang terdapat di dalam arloji yang diambil oleh Bakhtin setelah membunuh Gascoigne pada waktu itu. Misi yang kedua untuk mencari tahu siapa Satchel misterius yang berkhianat dan menyebarkan semua rahasia intelijen. Kemudian Eric dan Si juga menceritakan kepada Lorin mengenai pertemuan Gascoigne dengan salah satu agen Stasi yang bernama Spyglass sebelum Gascoigne tewas. Gascoigne menawarkan akan memberikan kebalan diplomatis kepada Spyglass sebagai imbalan atas mikrofilm, karena Spyglass adalah seorang yang memiliki daya ingat luar biasa yang jarang dimiliki oleh orang pada umumnya, dan dia sudah mengetahui semua daftar nama yang ada di dalam mikrofilm tersebut. Daftar itu sangatlah penting karena berisi informasi intelijen dan dapat memperpanjang perang dingin. Eric dan Si menyuruh Lorin untuk pergi ke Berlin dan bekerja sama dengan salah satu agen nomor 1 M16 yang sudah lama di Berlin. Dia bernama David Percival. Kemudian Sin berpindah di Jerman Timur. Di sana diperlihatkan pertemuan antara Percival dan Spyglass. Spyglass meminta kepada Percival agar membawanya pergi ke Berlin Barat. Namun Percival menolaknya karena Spyglass tidak membawa mikrofilm yang sedang dicari. Tapi Spyglass berusaha meyakinkan Percival bahwa walaupun tidak punya barang itu, tapi ia hafal semua isinya. Dan pada akhirnya Percival mempercayainya. Tak lama kemudian, datanglah polisi Jerman Timur yang sedang patroli. Untuk menghindari rahasia tersebut, Percival menghajarnya dan mengalihkan perhatian mereka. Kemudian dia menyeberang ke Berlin Barat melewati sebuah terowongan. Keesokan harinya, Lorin tiba di Jerman Barat. Di depan bandara, ia bertemu dengan dua orang pria yang mengaku sebagai orang suruhan Percival untuk menjemput Lorin. Setelah memasuki mobil, tak lama kemudian, Lorin melihat gelagat aneh dengan pria tersebut. Maka terjadilah perkelahian di dalam mobil antara Lorin dan dua pria itu, hingga menyebabkan mobil yang mereka tumpangi terbalik. Ternyata dua orang itu adalah anak buah dari agen Soviet yang bernama Abramovich. Setelah perkelahian itu, Percival datang untuk menolongnya. Sebenarnya Percival sudah berjanji untuk menjemput Lorin, namun Percival terlambat karena dia sedang asik berkebun dengan dua orang gadis. Kemudian Percival mengantarkan Lorin ke sebuah hotel penginapan. Di Berlin Timur diperlihatkan seorang agen Soviet Abramovich dan anak buahnya yang sedang menginterogasi beberapa anak jalanan. Ternyata mereka sedang mencari Spyglass yang dianggap berkhianat kepada agen Rusia. Di
Di saat Lauren sedang mandi, tiba-tiba dikejutkan oleh seseorang yang memasuki kamarnya secara diam-diam. Secara spontan, dia langsung memukulnya dengan sebuah botol, dan ternyata orang itu adalah Percival. Kemudian mereka mengobrol tentang kondisi di Berlin, dan Lauren menanyakan tentang spyglass kepada Percival. Namun Percival pura-pura tidak mengetahuinya. Keesokan harinya, Lauren mengunjungi apartemen Gascoigne. Dia berharap menemukan daftar itu di sana, tapi tiba-tiba polisi datang dan mengepung untuk menangkap Lauren. Sampai akhirnya terjadi perkelahian dan Lauren berhasil meloloskan diri. Setelah itu, Lauren mempersiapkan semua alat penyadap di tubuhnya. Kemudian dia lekas pergi ke tempat Percival untuk meminta bantuan menemukan Bakhtin. Tanpa disadari, Percival juga memasang alat penyadap di jaket Lauren. Malam harinya, Lauren berkunjung ke sebuah klub. Di sana dia bertemu dengan Abramovic. Di saat mereka sedang mengobrol, lalu datanglah seorang agen wanita Prancis yang bernama Delphine. Kemudian, Delphine mengajak Lauren untuk pergi ke salah satu klub lain. Pada malam itu, Lauren menolaknya, tapi Delphine yakin Lauren pasti akan datang. Lalu dia memberikan alamatnya. Dan pada besoknya, Lauren menyeberang ke Jerman Timur untuk menemui temannya. Namun sesampainya di sana, ternyata ia telah dibuntuti oleh agen Soviet yang ingin menangkapnya. Sehingga terjadilah perkelahian antara Lauren dan para agen Soviet. Karena mempunyai keahlian dalam bertarung, dia mampu meloloskan diri dan berhasil menemui temannya yang bernama Merkel. Merkel adalah salah satu anggota CIA yang ada di Jerman Timur. Tujuan Lauren menemuinya untuk meminta bantuan. Pada malam harinya terlihat Percival sedang membuntuti Bakhtin di sebuah toko jam khusus agen rahasia. Bakhtin memberitahu kepada pemilik toko untuk mengumumkan arlojinya yang akan dijual. Arloji itu berisi mikrofilm yang diambil dari tangan Gascoigne. Setelah dia keluar, David membunuhnya. Dia memiliki dendam kepada Bakhtin karena temannya Gascoigne telah dibunuh. Lalu Percival mengambil arloji yang berisi daftar itu dari tangan Bakhtin. Di sisi lain, Lauren akhirnya mengunjungi klub malam yang diberitahu Delphine pada waktu itu. Lauren bertemu dengan Delphine dan mulai mengobrol. Ternyata, si Delphine adalah pecinta sesama klepon. Delphine sangat menyukai Lauren, sampai akhirnya mereka beradu klepon dan menikmati betapa indahnya klepon mereka di kamar hotel Lauren. Setelah itu, Lauren bertemu dengan Percival di sebuah klub. Kemudian mereka membicarakan tentang spyglass. Percival mengatakan kepada Lauren bahwa spyglass menghafal semua isi daftar itu, yang menyebabkan semua agen mencari spyglass. Dia juga akan membahayakan Percival karena dialah yang menyembunyikan spyglass selama ini. Lalu mereka merencanakan untuk menyeberang ke Jerman Barat bersama spyglass. Setelah bertemu dengan Lauren, Percival lalu menemui Abramovic untuk memberitahu ada informasi mengenai spyglass. Pada pagi harinya, Lauren dan Percival menyeberang ke Jerman Barat bersama spyglass dan keluarganya dengan memanfaatkan masa demo untuk berkamuflase supaya tidak terdeteksi. Di atas gedung nampak anak buah dari Abramovic yang siap menembak spyglass dengan snipernya. Di bawah pun anak buah Abramovic juga sudah mengintainya. Kemudian Percival dan Lauren menjalankan rencananya. Namun di tengah perjalanan, anak buah Abramovic dikejutkan oleh para demonstran dengan membuka payung hitam, sehingga mempersulit anak buah Abramovic menembak spyglass. Ternyata rencana itu sudah dipersiapkan oleh Merkel untuk melindungi Lauren dan spyglass. Sesuai rencana, Percival dan Lauren berpisah. Percival membawa istri dan anak spyglass, dan Lauren membawa spyglass. Namun, tiba-tiba Percival menembak spyglass dari arah samping menggunakan senapan berperedam. Lauren lari menyelamatkan spyglass menuju sebuah gedung. Dia bertemu anak buah Abramovic dan langsung menghabisi mereka. Kemudian, Lauren mengambil sebuah mobil untuk meneruskan perjalanan menuju ke barat. Tapi tiba-tiba mobilnya ditabrak dari belakang oleh agen Soviet sehingga masuk ke sebuah kolam. Lauren berusaha menyelamatkan spyglass, tapi spyglass tidak bisa terselamatkan karena kakinya tersangkut di dalam mobil sehingga spyglass meninggal. Dan Lauren diselamatkan oleh Merkel. Lauren pun diantar Merkel menyeberang ke barat dengan menyamar sebagai diplomat serta menyembunyikan Lauren di bagasi mobil. Lauren akhirnya mengetahui jika dia telah disedap oleh Percival. Kemudian dia mencari alat penyedap itu di kamarnya. Dan akhirnya Lauren menemukan alat penyedap itu setelah teringat ketika dia berkunjung ke rumah Percival. Lalu dia langsung mencari Percival di tempatnya. Tapi Percival sudah tidak ada di tempat. Ternyata Percival sedang pergi untuk membunuh Delphine di penginapan Lauren. Lauren langsung pulang ke kamarnya untuk menemui Delphine. Namun Delphine ditemukan sudah tidak bernyawa. Di saat perayaan runtuhnya tembok Berlin, Percival membakar tempat tinggalnya dan segera meninggalkan Berlin dengan banyak kekecewaan karena hanya diperawat oleh penguasa. Tetapi di depan rumah dia sudah dihadang oleh Lauren. Percival juga telah mengetahui sifat Stachel sebenarnya. Kemudian, Lauren membunuh Percival dengan pistolnya dan mengambil arloji yang ada di tangan Percival. Kembali ke ruangan interogasi, Eric Grey tampak memarahi Lauren karena telah membunuh Percival. Lauren berdalih karena Percival telah berkhianat dan bertindak sebagai Stachel, maka layak dibunuh. Dan Lauren pun menyatakan bahwa dia kecewa sebagai agen karena hanya dijadikan alat oleh pimpinannya. Selanjutnya Eric Grey kembali bertanya kepada Lauren, di mana daftar itu? Lalu Lauren menjawab, aku tidak tahu. Di sini sudah terungkap siapa Stachel sebenarnya. Sebenarnya Percival bukanlah Stachel. Dia berusaha membawa daftar itu ke M16 untuk diamankan dan agar rahasianya tetap terjaga serta terlindung dari Stachel.
3 hari kemudian, Lauren datang ke Paris dan bertemu Bramovic. Bramovic memanggilnya dengan nama Stachel. Sebenarnya Lauren juga bekerja untuk Bramovic, tapi dia hanya berpura-pura agar terlindung dari serangan KGB lainnya. Kemudian, arlojinya diberikan kepada Bramovic, namun dia mengecohnya jika isinya sudah tidak ada. Bramovic mengirimkan anak buahnya untuk menghabisi Lauren. Tapi di balik itu ada Carmel yang membantu menyusupkan pistol di dalam es batu. Karena Lauren sudah menduga akan terjadi sesuatu yang bahaya menimpanya. Lauren tidak tewas, ia malah menghabisi balik Bramovic dan anak buahnya. Setelah itu, Lauren pergi ke bandara diantar oleh Merkel. Kemudian, Lauren naik jet pribadi, dan di dalam jet tersebut sudah ada Emmett Kurusevel, seorang agen CIA yang di awal ikut interogasi bersama agen M16, dan Lauren pun menyerahkan daftar tersebut kepadanya. Jadi, Stachel sebenarnya adalah Lauren. Itulah kisah dari agen mata-mata untuk menyelesaikan misinya, yang ceritanya sedikit rumit. Kesimpulannya bisa ditarik dari film ini, tetap berhati-hati kepada semua orang. Kadang orang baik kepada kita ada tujuan dan maksud untuk kepentingan egonya. Pintarlah dalam memilih pertemanan. Terima kasih sudah menonton video kami. Dukung terus nggih mas-mas dan mbak-mbak agar kami tetap terus berbagi alur cerita film yang menarik lainnya. Sampai jumpa dan salam kejuk basah.